Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Min asdaqil hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan Al-Ushul As-Sittah, 6 pokok agama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullah ta'ala. Tapi ini sesi yang keempat dari pembahasan kitab ini ya. Kita masih di pokok yang pertama. Kita sudah terangkan sebagian dari pembahasan di pokok yang pertama ini seputar masalah keikhlasan dan penjelasan lawannya yaitu kesyirikan. Ya sudah diterangkan ya, ikhlas di sini maksudnya apa? Nama lain dari tauhid. Tapi pembahasan seputar tauhid dan kesyirikan itu sudah kita uraikan ya di kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Jadi kalau kita urai di sini lagi mungkin agak panjang pembahasannya. Nanti yang belum sempat mengikuti pelajarannya dilihat rekaman dari pembahasan di kitab tersebut. Kemudian juga sudah diterangkan dari uraian beliau rahimahullah ta'ala bahwasanya keadaan ayat-ayat Al-Quranul Karim dalam menjelaskan asal yang pertama ini itu dari berbagai macam sisi. Ya, dijelaskan ya. Karena seluruh ayat-ayat Al-Quranul Karim dari awal sampai akhirnya itu berisi tauhid. Ya, penjelasan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan sekaligus penjelasan lawannya yaitu larangan dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah diterangkan sisi-sisi dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang tauhid dan kesyirikan ini. Dalam Al-Qur'an diperintah untuk bertauhid dan sekaligus dilarang dari berbuat kesyirikan. Dalam Al-Quran juga diterangkan keutamaan tauhid dan sekaligus bahaya dari kesyirikan. Dalam Al-Quran juga dijelaskan keutamaan orang-orang yang bertauhid, bagaimana dari akhir kehidupan mereka dimuliakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus diterangkan lawannya yaitu akhir kehidupan orang yang berbuat kesyirikan. Nah, mereka kekal dalam neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dalam Al-Quran juga diterangkan hukum-hukum syariat. Ada halal, haram. Itu merupakan lawazim dari tauhid. Ya. Kemudian dalam Al-Quran juga diterangkan kisah-kisah para nabi dan rasul bersama umat mereka masing-masing. Letak perselisihan mereka sama semua, ada mentauhidkan Allah dan larangan berbuat kesyirikan. Itu dari beberapa bentuk-bentuk dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan pokok yang pertama ini, ya, itu tauhid
dan sekaligus lawannya yaitu kesyirikan. Nah, hanya di sini beliau membahasakan dengan bahasa keikhlasan. Nah, sudah diterangkan ya, karena kalimat tauhid juga disebut dengan kalimatul ikhlas. Kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya, dan itu sudah kita uraikan di kitab yang kedua dari kitab Ma'na la ilaha illallah. Nanti didengarkan rekamannya, itu sudah dibahas ya. Baik. Dan keikhlasan itu merupakan dasar dari seluruh amalan dalam agama kita. Ya, kan sudah diterangkan ya. Ada syarat diterimanya amalan di kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Ada berapa syarat diterimanya amalan? Siapa yang masih ingat? Ada? Ada berapa? Ada 3 syarat. Yang pertama, ikhlas yang dibahas di sini ya. Ini dasar pondasi. Yang kedua apa? Ya, seorang itu dia bertauhid. Nah, berislam. Dan yang ketiga apa? Amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 syarat. Ya. Nah, di sini beliau bahas seputar keikhlasan. Apa itu keikhlasan? Sudah diterangkan. Bersihkan hati dari keterkaitan, ketergantungan kepada selain Allah. Satu di antara ibarat ya ulama. Ada juga yang mengatakan dia meninggalkan kesyirikan dan dia mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu juga dari makna apa? Keikhlasan. Ya, banyak ibarat-ibarat ya. Tapi maknanya sama. Ya. Maknanya sama, mengarah kepada pemurnian ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan ini dari sebab besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kata para ulama, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyat wal ikhlas, wa rubba amalin kabirin tusawwiruhu niyat wal ikhlas. Kadang ada amalan yang kecil tapi dia menjadi besar karena niat dan keikhlasannya. Tapi sebaliknya juga kadang ada amalan yang besar tapi menjadi kecil karena niat dan apa? Keikhlasannya. Jadi dari sebagian faedah-faedah ya dari keikhlasan. Dan seorang ketika dia memiliki keikhlasan, dia akan dijaga oleh Allah dari berbagai macam gangguan dari syaitan. Karena iblis sudah bersumpah di depan Allah, dia akan jerumuskan seluruh anak cucu Adam, kecuali satu yang dia tidak bisa apa? Menggodanya, yaitu orang-orang yang diberi keikhlasan. Nah, itu diterangkan dalam sejumlah ayat ya dalam Al-Quranul Karim. Di surah Sad misalnya, dia bersumpah, qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keperkasaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya kecuali dari hamba-hambamu yang diberikan keikhlasan. Nah, maka kenali dari keikhlasan ini ya, dipelajari, didalami. Apa yang diterangkan di sini mungkin belum cukup ya. Ya, butuh waktu untuk menjelaskan. Karena keikhlasan itu dari ilmu yang sangat luas. Ya, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala di pembahasan berikutnya, nah,
thumma lamma saru ala aktsaril ummati ma sara adhara lahumus syaitanu al-ikhlasa fi surati tanaqqusis salihin wa taqsiri fi huquqihim. Kemudian ketika terjadi perubahan pada kebanyakan manusia, maka syaitan menampakkan kepada mereka keikhlasan, tapi dalam bentuk merasa meremehkan orang-orang soleh dan kurang dalam memenuhi hak-hak mereka. Wa adhara lahum syirka billah fi surati mahabbati sholihin wa atba'ihim. Dan syaitan juga menampakkan kepada mereka kesyirikan dalam bentuk mencintai orang-orang soleh dan para pengikut mereka. Ini kita akan bahas ya, pembahasan seputar syubhat syaitan yang merusak makna keikhlasan. Ya. Jadi iblis itu tidak tinggal diam ya. Dia lihat hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah, ya ada saja caranya dia rusaki. Nah, walaupun agak berat ya, kalau dia ingin masuk ke situ, dia perlu lewati tahapan-tahapan. Ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak diberi keikhlasan, itu mudah dipermainkan oleh syaitan. Nah, jadi di sini kata beliau, "Tsumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara." Ya. Kemudian terjadilah perubahan ya pada kebanyakan umat. Ya, kalimat umat di sini ada dua makna kata para ulama ya. Bisa umat bermakna kembali kepada umat yang pertama, ya, yaitu umat yang pertama kali terjadi padanya apa? Kesyirikan. Dan juga makna yang kedua, umat di sini bisa kembali kepada umat Islam, yaitu umat yang terakhir. Kalau umat yang pertama dimaklumi, kesyirikan terjadi itu di masa Nabi Nuh alaihissalam. Dengan itulah Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwakan mereka untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Nah, karena 10 generasi dari anak cucu Adam itu masih selamat dari kesyirikan. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari ya, dari hadis Ibnu Abbas tentang awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Ya. Sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Diterangkan di surah Nuh ya, dari nama-nama mereka kan. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa yauqa wa nasra. Ini 5 orang saleh. Kata mereka, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Sebut situ nama-namanya tadi. Nah, ketika terjadi kesyirikan, Allah utus Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan tauhid dan melarang mereka dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu awal dari terjadinya kesyirikan, perubahan ya di tengah umat. Nah, dan mana umat yang kedua tadi kembali kepada umat Islam. Ya. Ada diterangkan di sini bagaimana syubhatnya. Tsumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara adhara lahum syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis sholihin wa taqsiri fi huquqihim. Ya. Tatkala terjadi perubahan pada kebanyakan umat, ya, pada apa yang terjadi, maka syaitan menampakkan kepada mereka keikhlasan. Nah, di sini kalimat syaitan
bisa dua makna ya. Ya. Karena syaitan itu kan ada dua macam. Ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan apa? Manusia. Nah, itu musuh Nabi dan Rasul diterangkan oleh Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuh, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Sebagian mereka saling mewahyukan kepada sebagian yang lain. Zukhrufal qawli ghurura, perkataan yang apa? Kelihatannya indah tapi menipu. Nah, itu dari trik syaitan ya, dari masa dahulu. Dibisikkan kalimat-kalimat indah ya di telinga manusia, tapi itu hakikatnya apa? Tipuan. Zukhrufal qawli ghurura. Dan ini berlaku pada seluruh jenis dosa dan maksiat. Apakah itu kesyirikan, bid'ah, al-kabair. Ya, bentuknya seperti itu. Dibuat indah dosa itu, tapi isinya apa? Tipuan. Tapi kita kembali kepada arti kata syaitan itu sendiri. Tadi kan kita terangkannya kenapa syaitan di situ ditafsirkan dengan dua makna. Ada dari kalangan jin, ada dari kalangan apa? Manusia. Karena asal kata syaitan itu dari dua makna juga. Dari dua makna. Syaitan bisa bermakna yang jauh dari kebaikan, yang jauh dari kebaikan, yang terlaknat. Ya. Atau yang kedua, syaitan bisa juga bermakna api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Nah, di mana yang pertama ini yang jauh dari kebaikan, di situ bisa masuk syaitan dari kalangan manusia, juga masuk dari kalangan apa? Jin. Jelas ya? Karena dia kapan menjadi syaitan, pasti dijauhkan dari kebaikan. Adapun mana yang kedua, yang bermakna api yang menyala-nyala, itu hanya kembali kepada syaitan dari kalangan apa? Jin saja. Karena jin dicipta dari api. Ya. Tapi tidak semua jin juga dikatakan syaitan ya. Ya. Karena ada jin yang beriman, ada juga jin yang apa? Yang kafir. Tapi kalau dia syaitan, itu pasti apa? Pasti kafir. Baik dari kalangan manusia atau dari kalangan jin. Ya. Nah, di sini diperhatikan syubhatnya. Adharalahum syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin wa taqsiri fi huquqihim. Syaitan menampakkan kepada mereka keikhlasan dalam bentuk meremehkan orang-orang soleh dan mengurangi hak-hak mereka. Ya. Bentuknya bagaimana ini? Itu diterangkannya oleh para ulama. Tatkala misalnya ada yang melarang berdoa kepada selain Allah, ya, kepada orang soleh yang sudah meninggal misalnya, ya, atau kepada yang lainnya, maka mereka mengatakan apa? Ini orang sudah meremehkan apa? Orang-orang soleh, sudah mengurangi hak-hak mereka. Ya. Berarti dia ini bukan orang yang apa? Yang ikhlas. Terus bagaimana orang yang ikhlas itu? Nah, orang yang ikhlas itu adalah orang yang berdoa kepada orang soleh, iya, meminta kepada mereka. Itu baru orang yang apa? Yang ikhlas. Nah, digambarkan begitu keikhlasan. Dipahami ya? Baik. Ini diperhatikan ya dari surat syaitan. Kata beliau, wa adhara lahum syirka billah fi surati mahabbati sholihin wa atba'ihim. Dan syaitan menampakkan kepada mereka kesyirikan kepada Allah dalam bentuk mencintai orang-orang soleh dan para pengikut mereka. Nah, di sini ada pembahasan seputar
cinta yang sifatnya kesyirikan. Bagaimana bentuknya cinta yang sifatnya kesyirikan itu? Tatkala dia mencintai selain Allah dibarengi dengan perendahan diri, menghinakan diri kepadanya. Karena cinta yang seperti itu, yang dibarengi dengan perendahan diri, penghinaan diri, itu hanya diberikan kepada Allah. Nah, kapan dia berikan kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Itulah apa? Kesyirikan. Persis kesyirikannya orang-orang di masa dahulu. Ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sama dengan cintanya mereka kepada Allah. Nah, kapan seorang dia mencintai selain Allah? Di sini kan diterangkan tadi orang-orang soleh ya, dibarengi dengan penghinaan diri, perendahan diri, itu bisa masuk kepada apa? Cinta yang sifatnya kesyirikan. Ya, dipahami ya? Jadi ada cinta ibadah, ada cinta yang sifatnya kesyirikan. Bisa dibedakan tadi ya. Nah, kapan cinta ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, maka dia berubah menjadi apa? Cinta yang sifatnya kesyirikan. Ada bentuk cinta yang lain. Dia cinta karena Allah. Ya, dicintai orang-orang soleh. Tapi bukan dia cintai dia dibarengi dengan perendahan diri, menghinakan diri di depannya, enggak. Ya. Tapi karena orang soleh ini dia menaati Allah dan Rasulnya, maka dia cintai. Itu bentuk dari cinta karena Allah. Ya. Jadi sudah 3 macam cinta. Ada cinta ibadah, ada cinta yang sifatnya kesyirikan, ada cinta karena Allah. Ada cinta yang keempat, cinta yang sifatnya tabiat. Ya. Misalnya dia cinta orang tuanya, dia cinta keluarganya, dicintai istrinya, dicintai anak-anaknya. Itu kan tabiat manusia. Boleh hukumnya kan? Tapi ingat tadi ya, sepanjang jangan dicampur dengan bentuk-bentuk kecintaan, ya, perendahan diri, penghinaan diri di depannya. Nanti bisa masuk kepada apa? Kesyirikan. Ya. Jadi di sini perhatikan tadi kalimat syai' ya, di akhir dari asal yang pertama ini. Syaitan menampakkan kepada mereka kesyirikan kepada Allah dalam bentuk mencintai orang-orang soleh dan pada pengikut mereka. Nah, kayak tadi diarahkan pada cinta yang sifatnya apa? Kesyirikan. Ya. Dicintai habibnya, dicintai syekhnya, dicintai ulamanya, tapi dibarengi dengan apa? Perendahan diri di depannya, sampai sujud, ruku begitu. Tidak boleh ya. Itu guru nanti masuk kepada apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lihat ya di sebagian kondisi manusia, dia memuliakan orang soleh berlebihan, gulu, sehingga bisa masuk kepada apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekira itu dulu ya dari akhir asal yang pertama ini. Waktunya sudah masuk ya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.